Yang punya ruko. Tolong buka Pak, tolong buka Pak. Ya, saya buka. Bicara sama siapa kan gitu. Sama saya polisi. Pino namanya. Betul Pak. Ah. Apa Pak kan gitu. Ya, pangkat saya Aibda. Kenapa? Saya bertanya. Iya, kenapa? Bertanya salah. Iya, kenapa? Saya tanya. Salah kan? Enggak, kenapa saya tanya makanya? Hah? Kamu kok malah interogasi polisi? Hah? Oke, selamat pagi, selamat malam teman-teman semua. Kali ini saya bersama dengan Aibda Vino nih. Ya, Apa kabar Bang? sehat bro. Sehat. Ini kenal udah lama, tapi baru ketemu kali ini pertama kali. Udah lama ya? Iya. Kalau kita lihat dari Bang Vino ini, dia kan salah satu polisi yang saya lihat ini aktif banget nih. Jadi aktif banget tuh dia, kayaknya panggilan hati Bang ya. Hah? Seru polisi panggilan hati juga ya. Pertama panggilan hati, kedua juga karena ngikutin orang tua. Tolong gua. Oh iya, boleh mungkin sedikit profil cerita Bang ya. Kenapa sih lu bisa masuk polisi dan mungkin kan dari latar belakang orang tua polisi atau kecil tuh ada mungkin cita-cita lain atau apa panggilan? Ini gue lu nggak apa nih ya? Iya gue lu aja yang dari nyantai, kalau saya kamu kayak terlalu kaku Iya, sih. salah gue. Saya itu lama di Jakarta. Iya. Jadi kebetulan orang tua saya dulu Menpor di Brimob ya. Brimob Kelapa Dua. Kelapa Dua. Terus beberapa sekolah-sekolah dinas di Kalimantan. Lahirlah saya dari Kalimantan. Berarti lahir abang di Kalimantan ya? Kalimantan Timur. Berarti abang orang Kalimantan gitu ya? Oh enggak dong. Lahir Kalimantan tapi? Lahir Kalimantan, sekolah di Jawa Timur. Gede di Jakarta. Jadi di Jakarta ya? Nah dulu kecilnya itu kan emang lingkungan polisi ya? Itu bisa menjadi polisi karena disuruh orang tua kah? Atau karena keinginan sendiri? Pertama namanya anak kecil ya. Alhamdulillah saya itu nama tinggal di pedalaman itu nggak ada apa ya. Cuma dulu kita nyetel film itu, setiap film tuh video dulu ya. Video ya? Video Google Five, Gaban, Sarifan gitu kan. Itu idola saya memang. Kan pembela kebenaran ya. Pembela kejahatan. Betul sekali. Dan kebetulan emang saya idola dengan orang tua saya. Setiap orang tua sudah pulang dinas tuh lihat kan, oh bapak gua gagah bener gitu lah. Alhamdulillah punya bapak anggota ya. Anggota ya. Nah itulah muncul keinginan saya, bapak punya pistol, punya pedang gitu kan. Itu kayak semua laki-laki, anak cowok yang benar-benar laki-laki pasti kayak gitu Bang? Kecil. Betul. Saya dari Five, Gaban, Sarifan gitu kan. Itu idola saya memang. Kan pembela kebenaran ya. Pembela kejahatan. Betul sekali. Dan kebetulan emang saya idola dengan orang tua saya. Setiap orang tua sudah pulang dinas tuh lihat kan, oh bapak gua gagah bener gitu lah. Alhamdulillah punya bapak anggota ya. Anggota ya. Nah itulah muncul keinginan saya, bapak punya pistol, punya pedang gitu kan. Itu kayak semua laki-laki, anak cowok yang benar-benar laki-laki pasti kayak gitu Bang? Kecil. Betul. Saya dari 4 bersaudara jadi polisi 2. Oh 2. Yang sisanya? Dari nggak mau jadi polisi, malah nggak mau. Nggak mau. Adik saya pun nggak mau dapat suami polisi. Kenapa alasannya? Bosen. Oh bosan karena keluarga polisi, sampai kakak-kakaknya juga polisi juga ya? Iya. Nah Bang, dulu kan lingkungan polisi ya, bapak Brimob itu ya? Iya. Bapak Brimob sering dong ditinggal tugas ya? Mungkin saat saya belum lahir, saya anak ketiga. Mungkin saat anak saya pertama, kakak saya pertama mungkin iya. Jadi anak kedua, kakak saya pertama lahir, kakak saya kedua lahir, bapak keluar dari Brimob. Polisi umum. Jadi polisi umum. Kalimantan kan. Polisi umum itu apa sebetulnya? Maksudnya ya Kamtipmas atau ya? Betul, polisi umum kan di luar Brimob. Umum itu ya seperti polisi di jalanan lah, di polsek-polsek. Bukan Brimob, Brimob kan hanya Pasukan. pasukan. Brimob itu kan pejabat Brimob ya. Brimob itu kalau kalian lihat seperti militer gitu kan. Brimob itu pasukan khususnya polisi lah. Khusus polisi dia. Tapi bukan militer sebenarnya bro, itu paramiliter. Paramiliter. Jadi definisi beda ya, militer sama paramiliter. Bisa mungkin dijelaskan sedikit? Kalau paramiliter itu adalah sivilian, orang sipil yang memiliki keterampilan pendidikan taktis militer, pernah belajar militer, namun dia bukan militer. Punya kemampuan taktis, pelatihan dan persenjataan militer. Itu kuotanya setara dengan infanteri ringan. Itu paramiliter. Jadi semua polisi di negara luar sebetulnya SWAT itu kan? Iya, SWAT tahu. Perlengkapan mereka kan full gear. Full gear. Oh dibilang ya udah bener kayak militer full. Tapi pasukan khusus masuk ya? Pasukan khusus polisian. Nah dari Brimob sendiri saya tahu, yang saya tahu pun ya kayak dari pelopor sebut ya. Itu ada yang bagian gegana juga, ada yang sebagai Brimob. Betul. Nah sebenarnya maaf saya jelasin, saya bukan Brimob ya. Iya. Tapi saya dari kecil makannya beras Brimob, susu Brimob, tinggal di negara Brimob. Lingkungan Brimob. Jadi saya apa? Anak Brimob ya? Anak Brimob. Berarti ngalamin dong strength-nya Bapak dulu kayak gimana? Alamin. Kita minum makan susu jatah Brimob, beras Brimob.
Berarti disiplinnya benar-benar bang dulu. Hah? Disiplinnya orang tua ngajarin tegas banget ya. Karena bapaknya kan brimob gitu. Betul, tegas banget. Ya, tapi kadang ya nama orang tua, tapi walaupun tegas pun, saya pernah dipecut sampai pakai sabuk, pernah emang saya nakal. Karena nakal. Pecut nggak pulang. Sabuk. Itu umur berapa saat itu? Hah? Umur berapa itu? Itu TK bro. TK ada dipecut tuh. Gila ya zaman dulu ya. Kalau bikin laporan tuh. Sekarang mungkin ada lapor ya? Enggak lah. Tapi kita gue tetap menghargai bokap gue, almarhum bokap kan udah almarhum. 2010 bokap almarhum. Tetap saya mengidolakan bapak saya. Yang paling utama diidolakan orang tua berarti. Iya betul. Berarti terinspirasi dari bapak juga yang Ya, jadi polisi. Dulu awalnya masuk polisi itu pas yang setelah lulus SMA atau dulu ada berpikiran gak sih mungkin pengen jadi dokter kah, jadi yang lain kah gitu, berpikir gak? Enggak. Mau aja polisi dari awal gitu. Betul. Dan lucunya waktu cita-cita kita kan pengen jadi polisi. Terus orang banyak ya pengen jadi apa. Iya. Nah, gue cuma pengen jadi polisi. Gue punya keluarga, gue punya rumah, punya mobil, udah. Sekarang kecapean, gue udah mau ngapain lagi ya? Gedein anak aja lah. Gedein anak. Anak mau jadi polisi juga? Nggak tahu, terserah. Nggak tahu juga ya. Terserah ya. Nah, bang, yang gue lihat, ini kan alasan gue mau ketemu lu mau ngobrol. Karena ada suatu hal yang berbeda, bang. Ada suatu. Pasti apa tuh? Lu salah satu polisi yang gue rasa ketika ingin menindak ya, ingin membasmi kejahatan, membela yang benar, itu berdasarkan bukan karena tugas, tapi karena panggilan hati. Ya. Apa yang mendasari lu karena lu ingin melakukan itu? Misalkan gue pengen nindak kejahatan, emang. Soalnya saya emang berprinsip. Beberapa polisi kayak tim saya itu seperti Bang Iwan, mungkin kalian tahu Bang Iwan, Katim Raimas itu Katim idola saya juga. Orangnya lurus, polisi bilang lurus bener. Iya, polisi lurus. Itu yang sangat langka maksudnya. Jujur ya, karena kita pas sekarang polisi lurus kan jarang, susah. Ini bukan rahasia umum lagi, maksudnya udah jadi rahasia umum. Nggak semuanya jahat, nggak semua jelek. Tapi ada yang nakal seperti itu, tapi nggak semuanya yang masih dipandangnya. Mungkin karena kan sekarang lagi banyak kasus Sambo ya. Polisi katakan Sambo ya. Sebenarnya nggak polisi kayak gitu sebenarnya kan. Itu oknum bro. Itu oknum ya. Tanpa polisi pun gua rasa juga negara ini kacau bro. Kata Pak Mahfud kemarin juga mengatakan kan, negara tanpa ada polisi nggak akan terbentuk. Soalnya dia menegakkan undang-undang. Undang-undang itu berhubungan sesuatu lain. Negara itu punya peraturan juga undang-undang. Betul. Itu panggilan hati sih. Dia kayak dokter aja ya. Dokter yang benar-benar kalau lu lihat film 911 dokter itu film itu, itu kadang ada orang celaka jangan kita pengen nolongin gitu. Benar. Kadang-kadang ya kayak tadi, alhamdulillah saya gabung dengan tim saya Bang Iwan juga orangnya pokoknya luar biasa Bapak itu. Sekarang lagi pendidikan ya. Mau ahli golongan. Dan ketika kita malam patroli Depok itu jangan dulu kita malam patroli ini seolah kita cuma doang polisi. Sekota Depok. Kota Depok. Awal mulanya tuh ya cuma kita doang, nggak ada lagi. TKP kejadian di Sawangan kita. Ke Jalan Bogor. Ke Margonda kita ke Margonda. Kadang sampai Jakarta Timur. Saya backup Jakarta Timur. TikTok ya, dapat informasi sini ada apa? Ya. Kita mendorong layanan masyarakat, Pak, tolong Pak. Dulu kan kita aktif pakai ada grup WA ya. WAG sama apa ya? Instagram DM ya. Kita cari. Ini itu via di Instagram. Yes. Diladenin kita gitu. punya sigap tanggap itu. Kita kan modern zamannya. Modern. Iya, zamannya Jaguar terbentuk setahun pertama. Dari berangkat saya start jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Nggak tidur. Jam 9 malam, jam 7 pagi. Pagi langsung dinas lagi, tugas lagi. Nggak tidur. Empor lo gila. Jadi langsung tugas lagi gitu. Berarti gue bisa katakan kayak kalau toko superhero tuh Batman ya, film Batman. Dark Knight ya. Ya. Sampai bener kata orang Depok pun ada yang bilang zaman dulu ya ini sekarang juga jadi kenangan ya karena tim kita udah dilebur ya. Nah, dulu kan kata kebijakan Bapak yang baru sekarang ini kan tidak ada tim-tim nama-nama binatang lain kan. Itu bilang wah Jago tuh superhero di Depok kayak gitu. Bener sih itu sampai orang tahu semua. Ramai bang, maksudnya sampai teman saya pun dan saya kenal teman saya yang mungkin kalau ada di Instagram saya, di YouTube saya juga teman saya dari Rusia itu kenal gara-gara saya di Jaguar. Saya punya teman dari Rusia, dia special force di Rusia, mantan polisi, sekarang jadi reserve army misalnya dia. Lagi perang di Ukraina dia. Mungkin anak kecil tanya, saya mau jadi polisi karena saya mau lawan penjahat. Itu asumsi semua orang secara awam ya. Walaupun polisi itu nanti ketika jadi polisi bakal dibagi-bagi tugasnya. Nah, pernah gak sih di lapangan itu menemukan suatu kendala atau kejadian yang sangat unik atau sangat diingat sekali sampai sekarang? Waktu abang masih patroli malam saat itu. Banyak sih. Salah satu yang boleh dijelaskan. Kayak saya bilang tadi 3 bulan pertama sih di Jaguar itu, ya gitu. Setiap malam kita nangkep sajam bro. Mereka itu untuk tawuran atau apa, begal atau kriminal lainnya? Kan awalnya tawuran bisa
merambah menjadi begal. Mereka pemuda awalnya gini, ngumpul, minum, ngumpul-ngumpul, buah sajam, bisa larinya ke arahnya ke tawuran, bisa ke pembegalan. Mungkin kalau ada musuh dibegal, gak ada musuh. Kalau nggak musuh dibegal. Kalau nggak ada musuh jalannya, kan kita bisa lucu tawuran mereka itu janjian bro, lewat Instagram, atau Twitter. Iya, tahu. Yang geng-gengan itu ya. Iya lucu, jadi mereka kenal. Lucu yang lucu gitu ya, tawuran nih, gua malu. Bro, janjian dong, di mana? Janjian Bogor, Salak. Oke, kenal. Kayak mainan ya. Besoknya mungkin kalau bro temen lu mati nggak? Lucu kali ya. Oh, itu beneran kayak gitu. Ya pasti kenal kok orangnya. Lu kenal sama lawan lu, kenal pak. Ini ada nomor kontak lo. Terus kalau lu mati lu ngayat, udah Jadi gitu. kayak suatu permainan berarti ya. Jadi kalau mati lu ngayat. Kan lucu kan? Iya, benar. Kocak udah gitu. Aduh, udah terus kenakalan remaja cewek-cewek lagi, cewek-cewek Iya, lu tengah malam open bowl. Oh, open BO sebutnya gitu ya, open bowl. Itu emang terjadi juga di Depok ya. Banyak. Itu pun lucu rasanya. Kita temuin sama pacar, sama cowok-cowannya. Kita pernah malam sampai jam 2 pagi tuh kita temuin. Kita suruh pulang dong. Tunjukin rumah lu di mana. Iya. Gua anterin. Diputer-puterin gua sama tuh tim se-Depok Raya. Sengaja dia nggak mau langsung. Nggak mau pulang. Pulang-pulang ke rumah neneknya, bilang ada lagi pulang ke rumah temennya. Ini siapanya? Saya tantenya. Loh, rumahnya mana? Sebelah sana. Nggak boleh pulang. Ini rumah siapa? Saya temannya pak. Lu rumah mana? Nggak mau ngomong. Aduh, maunya apa? Cewek lo bro. Biasa kalau di lapangan ya, kan ketemu orang yang lagi amarahnya tinggi ya, tawuran Ya. atau begal, mereka bersenjata ya. Nah, Abang nindak gimana lu? Cara menindaknya? kalau intensitas senjata, saya kan pernah di Jakarta Utara pernah. Utara pernah ya? Utara pun kriminal lumayan tinggi Nah, di sana. saya pernah di Aceh pernah. Aceh pun kita tahu lah. Nah, nggak seberapa sih. Sajam itu kita ngeliat kita polisi mundur sih. Dan polisi masih mundur. Mundur. Di Depok ya. Tapi pernah ada yang lawan nggak sih? Nggak ada. Masih kabur. Yang lawan paling kalau dia dalam keadaan minum mungkin agak high dia. Pernah ormas. Oh, pernah. Bacot tuh kita bekuk aja. Mungkin kalau lihat tayangan, maaf ya ikhlas kalau tayangan The Police atau Net 86 Ya. ada kan. Dengan ditemukannya 2 botol minuman jenis arak dan puluhan botol minuman keras yang isinya sudah habis. Seorang pria yang mabuk berat justru melontarkan pertanyaan kepada Aibda Vino saat diperiksa. Ya udah berapa sekarang? Minum-minum yang juga ada kumpan yang punya ruko. Tolong buka pak, tolong buka pak. Ya, Saya buka. bicara sama siapa kan gitu. Sama saya polisi. Vino Iya, namanya. Betul pak. Ah. Apa pak kan gitu. Ya, pangkat saya Aibda. Kenapa? Saya bertanya. Iya, kenapa? Bertanya salah. Iya, kenapa? Saya tanya. Salah kan? Enggak, kenapa? Saya tanya makanya. Kamu kok malah interogasi polisi? Hah? Kamu udah mabuk kayak gitu masih interogasi polisi, mau ngapain? Coba! Ini udah pernah saya buat kan? Pernah kan? Pernah kan? Udah pernah waktu itu? Ya enggak? Mana ibu-ibu tadi? Ia terus ngeyel dan banyak bertanya. Kita tahu polisi di luar, di Amerika. Mereka kayak gitu loh, penindakannya. Hukum, sejauh hukum kita belum bisa sih nyamain kalau dari saya pribadi ya. Ya. Setelah saya jadi polisi, berapa tahun juga jadi polisi bro? Berapa tahun jadi polisi gua? 20 lebih ya? 20 lebih. Saya masuk polisi tahun 2000, saya masuk polisi. 22. Bintara 2000. Bentar 2000. Kalau di Amerika saya udah pensiun, biasanya udah ngundurin diri. Oh, udah nggak boleh. Enggak boleh, mau lanjut. Tapi kan buat apa juga saya pensiun kalau di polisi di Amerika. Karena kalau kita lihat film-film polisi Amerika loh, kayak gitu bang. Enggak. Dulu saya punya teman di Amerika, tinggal di Amerika di New Kendall. Sana, polisi sana itu kebanyakan sama saya lihat di YouTube kan, mereka itu mantan tentara, bos itu, mantan army, Bisa kayak gitu. rata-rata, Kalau di sana bisa ya. rata-rata. Mantan dia pernah, dia kan tour of duty 5 tahun, jalankan misi tugasnya, wajib dinasnya 10 tahun, selesai dong. Setelah itu Mau selesai. jadi apa dia? Daftar kalau nggak jadi polisi, jadi pengawal pribadi, Oh. atau jadi pemadam yang punya pengetahuan medis. Iya. Dia ke 911. Gue bicaranya fakta, teman gue dari Amerika. Rata-rata mereka mantan tentara jadi polisi. Jadi di mana di Amerika jarang kan bentrok tentara sama polisi? Hampir nggak pernah denger sih. Nggak pernah kan? Karena Malah yang jadi polisi senior mereka. Oh iya. Coba lu buka deh, boleh? Gue nggak bohong, bener.
Begitu ketemu, lo apa? Mantan US Army. Oh iya, pernah lihat itu di film-film atau di apa, pernah lihat. Dia jadi itu. sheriff. Iya, pernah lihat. Kita ketemu di Afghanistan gitu. Afghanistan tahun berapa gini? Oh, kita bareng pernah gitu. Sekarang jadi detektif. Oh iya, baru sadar sih, tapi pernah lihat itu, pernah. Betul kan? Iya benar-benar baru sadar itu. Tapi kalau saudara kan lawanannya serem Bang. Yang geng-geng itu Ya, di senjata sana. api loh. Di sana itu, aduh, punya dia kan hukumnya amandemen ya. Kalau senjata kan second amandemen, ada beberapa amandemennya mereka yang menyatakan bahwa polisi kalau serem bro, hukumnya apa? Polisi dapat menghentikan threat ancaman itu seketika apabila itu membahayakan tugas atau warga sekitar. Lu megang beceng, lu megang pisau ya udah threat ancaman bisa tembak mati. Tembak mati lebih Nah. ya. Koalisi berbeda kita ya. Beda. Kita ada HAM-nya itu juga jadi kena. Ada jadi HAM kendala dan ada HAM, ada KUHP juga, kita di bawah panjang ya. Perkap juga kan, ada perkap peraturan Kapolri. Lu buka deh. Oh, undang-undang nomor 2 tentang kepolisian, buka undang-undang nomor 2 tentang kepolisian, lu cari. Lu bisa belajar itu macam-macam tentang penggunaan kekuatan kepolisian, undang-undang SOP-nya gimana, undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Mungkin terdesak tapi boleh digunakan senjata api ya. Kalau di Indonesia kita katakan. Kan kita ada 5 unsur kekuatan. Apa aja itu? Pertama, kekuatan kepolisian kalau nggak salah itu dengan berbicara itu udah saya polisi, mengenalkan diri. Memperkenalkan Diri kepada pelaku, saya polisi. Tanggal mempan tangan kosong. Kita bekuk dengan kosong, nggak bisa dilumpuhkan. tangan kosong, nggak bisa pakai benda tumpul. Pukulan apa sih kayak Tongkat, ya. borgol. Nggak Ya. bisa lagi tembakan peringatan, karet. Tembakan peringatan. Atau karet. Atau karet. Nggak bisa lagi tajam masuk. Peluru tajam. Itu bisa membunuh. Bisa. Lu kalau tahu kasusnya kayak Amuk Rane Sabot yang di Bali, Ya. orang MMA yang kita tembak mati, yang dia ngamuk di Iya, Bali, tahu ya, orang Prancis orang mana Iya. kan? Itu kan kita punya semua 5 hal itu 5 udah dilakukan. Tapi dia kan kondisi kayak tetap melawan. Lawan terus kan, Melawan. akhirnya ya threat ancaman bagi petugas ya. Sebenarnya dari awal pun bisa tembak mati aja udah. Masuk kantor Brimob, satu orang kok dikoyok sih. Iya, Itu ancamannya gede, apa dia bawa, kita nggak tahu dia bawa apa, ya kan? Apabila maksudnya apa nggak tahu kan? Kalau dia ngomong, gua teroris, gua bawa ini, ya itu jelas kan? kita nggak sesembar babi buta juga ya. Dan kembali lagi perbedaan tentang polisi di Indonesia dengan di Amerika. Polisi Amerika itu, mereka itu senjata itu tugas itu udah ready to fire. Ketika Lu pernah megang? Lu kokang pernah ya? megang? Pernah, udah pernah. Iya, tahu. Nah, masuk dinas kokang taruh. Udah siap ya? Siap. Kalau kita enggak, kita holster ternyata belum ready. Begitu sudah mau ada musuh kokang. Etikanya seperti itu kalau di sini ya. Karena di Amerika senjata ada second abdomen itu bebas orang senjata. Jadi kalau kita nyetopin mobil, kita nggak tahu kan kalau di sana itu, kita mobil nggak tahu sih punya mobil di bawah senjata. Maka mereka Iya. begitu ancaman, trade langsung nembak. Kalau kita kan, alhamdulillah nggak bebas senjata ya. Tapi terlalu lama gak sih kayak gitu? Makanya sering latihan bro. Oh, perlunya latihan ya? Tadi gue bisa latihan tadi. Oh, tadi lihat videonya sih Iya. ya. Proses lagi. Kalau polisi nembak pelaku nih, door tuh orang sadar nih, gue nembak pelaku, door. Pasti bisa propos gua. Tetap. Oh ya, polisi ke polisi. Dan kayak gitu udah pasti si warga yang korban tadi pasti kita hadirkan saksi kan. Oh, rumit juga berarti ya? Rumit bro. Berarti bukannya polisi nggak mau nembak orang, kadang jadi masalah. Mikir juga. belakangnya. Mikir belakangnya ya. Capek ya bro. Capek ya periksa propos ya. Tapi bukannya polisi itu punya wewenang ya untuk menindak seperti itu kan? Punya ada tadi penggunaan kekuatan kepolisian tadi. Unsur kekuatan kepolisian ada. Tapi sidang itu kan cuma diminta keterangan ya. Capek bro. Proses panjang. Pernah kayak gitu? Kan sidang juga. Pernah nggak bang kayak gitu? Pernah waktu di Serse. Pernah serse. Dulu berarti pernah serse juga. Jakarta Utara. Zamannya Kapak Merah. Denger nggak? Geng. Pernah. Iya. Kapak Merah, perampokan di Kapak Merah itu modelnya itu mobil berhenti lampu merah ITC, Kotea Coca-Cola. ITC antara Kelapa Gading, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Itu perempatan Coca-Cola namanya. ITC. Dulu ramai Kapak Merah. Kalau pernah dengar Kapak Merah. Itu mobil berhenti, dipecahin kacanya bro, prak. Yang Lalu- dipecahin anggota, Enggak, orang sipil. orang sipil. Diambil handphone, todong, apa aja. Oh ya. Orang banyak, nggak ada yang bergerak. Nggak ada yang menolong. Diem aja, rek motor, rek mobil belakangnya. Kan kesel kalau kita ngeliat ya. Dan kita ubur-ubur berapa lama nggak kena-kena. Begitu kena, anggota kesel ya. Iya. Kayak jengkel gitu kan. Iya. Udah tembak aja. Dar. Bolongnya banyak. Mati waktu itu ya. Bolongnya banyak, keluarganya komplain. Padahal itu pelaku kejahatan. Iya. Polisi kena sidang. Pelaku kejahatannya masih dibela.
Ya itulah. Padahal nih kejahatannya udah itu jatuh udah termasuk kelas kakak loh bang, bukan ecek-ecek lagi. Udah viral lah, udah banyak beredar masyarakat lah. Dan udah teo lama. Tapi ya bilang apa sih? Tapi capek. Sidang itu dipanggil ke Polda, sampai Mabes, sampai Komnas HAM, sampai Komnas Kepolisian, Kompolnas. Capeknya bro. Nah bang, kan abang sempat di Raimas ya. Ada tuh waktu itu program TV Raimas Reborn. Raimas itu sebenarnya dari singkatan apa sih? Kalau kita kan bicara soal yang teman-teman yang awam mungkin nggak tahu ya. Oh ya, mungkin dari Jaguar saya kan setelah Jaguar saya pisahkan diri, membentuk tim diri karena waktu itu Kapolresnya Pak Ajis Andriansah pengen buat suasana baru ya, pasukan lagi yang berseragam dinas. Kalau Jaguar kan bebas ya, taktikal bebas ya. Taktikal cuma hanya vest aja ya. Kadang-kadang vest pakai kaos. Kalau kita Pak Ajis meminta waktu itu, sekarang udah Kombes Ajis ya, udah minta kita bikin pasukan deh, nggak perlu banyak, yang penting Bang pasukan itu nggak banyak. Berapa biasanya kalau turun? Saya cuma 10 orang. 10 orang di lapangan. Itu mencar atau bareng? Satu bareng. Kadang-kadang kalau ada kejadian kita pecah 2. Saya bawa tim. Nah, kan kalau timnya kesana saya kesini, itu kita menggunakan pakaian dinas. Jadi pakaian dinas lengkap itu pun kayak tadi itu udah merupakan perikatan polisian. Kalau kita negur orang udah identitas kan, pakaian dinas lengkap, kita negur orang, Pak, Bapak jangan ya? situ, jangan begitu Pak ya. Itu identitas sudah teguran pertama. Hanya teguran aja ya? Udah, itu udah tindakan polisian, menunjukkan identitas bahwa saya polisi. Orang tahu kan? Orang udah tahu, udah paham. Harusnya. Untuk Alhamdulillah kalau di Depok ini begitu dibilangin udah pada diam. Udah tahu sih, udah namanya. Coba di Jakarta bro, aduh. Diledekin sih bang. Hah? Diledekin malah. Mereka tahu kita nembak. Saya pernah bubarin tawuran di Mayoran, nembak ke atas para pada duar. Tahu dia, gak akan nembak dia. Nantang ya. Dan saya pernah hampir dikeroyok. Kalau tahu Kampung Bahari, Muara Bahari. Iya tahu. Itu sebutannya kebun pisang. Tahu. Priuk. Iya. Masuk koran pos kota bro. Dikeroyok. Dikeroyok masa. Berapa orang? Awalnya saya waktu di booster, balik lagi ya, gue di booster, operasi malam jam 10 lah. Gue pakai mobil Kijang, isi 4 orang, depan gue ada angkot M60, jurusan kota, jurusan Senen, jurusan kota Tanjung Priok lah. Depan gue pas nih, turun dong depan Bahari, Jalan Bahari, tau kan? Kampung Bahari itu. Iya, Kampung Bahari. Turun orang bawa curit, bawa tas, 2 orang surut tadi. Apa tuh? Shoot, berhenti juga. Belakangnya di angkot itu turun dia orang. Tolong Pak, saya dirampok. Turun, kita kubur mana karton. Kita kubur masuk kampung, jauh. Masuk gang segini gangnya. Motor pun nggak masuk, mobil nggak masuk. Tinggal. Sono, hilang sono. Set, anjir mana orangnya nih? Nanya sama warga, bro lihat ini nggak lo? Orang tadi kabur buat tas, buat curit. Kagak. Emang ngapain nanya? Saya polisi di sini. Oh lu polisi? Wah polisi anjing, polisi babi. Ngapain di sini lo? Mau mati lo gitu. Begitu nama masa di situ. Iya, masa. Akhirnya kita buru pelan-pelan mundur, saya tahu tetap mundur. Mereka maju, datang mau manggil. Wah, sini ada polisi babi nih. Ada polisi anjing nih. Wah, itu udah kayak kawasan kriminal berarti ya. Mereka mau dibikin Kampung Ambon 2. Oh iya, Kampung Ambon pun suatu hal yang kita tahu gitu kan. Itu mau dibikin namanya sebutnya Kampung Ambon 2, mau nyari barang apa, curian, bahan situ atau ada ya? barang narkoba Narkoba, semua. Dia mau bikin kayak gitu. Jadi mau bikin kampung anti polisi. Kita buru dong 4 orang itu sama si saksinya, saksi seorang kan yang punya barang di atas. Iya. Bro, Bas, ini kita mundur, kita posek dulu dah. Dia bilang, batang buat kayu, buat berarti kita ngeluarin beceng, set. Mundur dia. Kita lari, dia ikut lari juga belakang kita. Kita berhenti lagi, kita balik badan, todong mundur. Lempar mereka batu, munggung bosiu, terbang semua. Senior, gua buang tembakan ke atas, duar. Buang tembakan peringatan, mundur lagi, maju lagi mereka. Mental tapi berani juga berarti ya. Rame-rame tuh kampung bro. Satu kampung ya. Sering. Akhirnya pada ini bang, ini lanjut nih. Akhirnya pada saat itu gimana? Saat itu ya gue melarikan diri. Gue nelpon, kan ada yang standby di mobil. Saya Iya. Bang, lu di mana bang? Gue depan. Cepetan bang, depan gang. Gue debut di masang guber gue. Mobil dapat shit, Kijang masuk, kita masuk Kijang, sok cabut. Kita ke arah sana dulu, ke arah Ancol. Berapa setengah jam kemudian kita balik lagi, lewatin masih pada ngumpul bikin jalan tuh. Nyariin mobil kita, lupa kali mobil udah. Gila tuh. Besoknya gue itu di luar tugas ya. Itu terdesak. Tugas. Rata piket. Tapi kan waktu itu maksudnya di luar tugas yang kayak mau nangkep orang enggak, tapi enggak, ada orang patroli. tolong. Itu patroli. Patroli ya. Saya bilang tadi itu panggilan hati tadi. Iya. Kalau bisa gue cuek pun bisa. Bisa aja, karena kalau bicara manusiawi, mending nyawa gue selamat gitu kan kadang. Tapi karena kita jiwa kita muda semua dan kita Jiwa muda itu. dan ya. kita nggak ada rasa kita pengen itu orang kasihan ya malam-malam di nurani kan.
tasnya diambil orang pulang kerja, kasihan dah. Bu, ambil, cekat, buru semua, 4 orang. Baik lagi kayak kucing dong. Cuman kita juga nggak mau konyol juga ya sebenarnya. Iya. Aduh, udah sampai mobil, aduh, gua mati gua. Saudara gua perutnya gendut. Siapa dia? Saudara gua ada perutnya gendut kayak dia gitu. Hari, bang, sendal lu mana bang? Sendal gua ketinggalan pin, gua copot sendal gua. Pakai sendal, nggak bisa pakai sendal lari tadi katanya. Aduh, bilang, gua lapor ke Asat Serse. Minggu depannya kita gerbok 2 kompi. 2 kompi. Surabaya. Mereka nggak bisa apa-apa langsung. Dapat sajem banyak, dokter banyak. Ada barang bukti? Nggak ada. Obat itu? Ya berapa sih? Tapi udah jebol. Kita kan harus dua pasukan dari jalan raya dan dari rel. Jaga ya. Nah. Dan emang gue itu di Polsek Priok kan. Gue di Polsek Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Emang kampung tuh gila, kebun pisang namanya Bahari itu. Sering kita evakuasi polisi bro. Evakuasi polisi lain. Polisi jadi korban itu? Iya, motor dibakar, disandra. Polisi disandra? Pos Jakarta Pusat, Pos Jakarta Barat, mereka nguber mungkin TO narkoba. Cuma 4 orang, cuma 2 orang masuk gitu. Sandra bro. Pagi-pagi gue mau pulang piket, bang tolong bang, evakuasi anggota bang. Bahari ya? Iya. Wah gila, itu sampai sandra dan polisi disandra. Motor dibakar. Nah, udah. Tapi masuk situ bonyok kali yang bonyok. Kita nego, keluar musuh. Oh nggak bisa semena-mena juga ya, harus. Kita panggil pentolannya, Pak RW-nya. RW-nya pun terlibat. RW sih ya nyari aman sih, bukan terlibat sih. Oh, daripada rumahnya gini. Tinggal di situ juga ya. Seolah-olah dia jadi penyambung lidah aja. Nyari aman sih. Sebenarnya pengen ngobrol banyak lagi sih, cuman karena durasi udah terlalu panjang nih bang. Next time gue main ke kantor lo bang ya. Boleh. Kita ngobrol lebih panjang lagi. Nggak terasa ya ngobrol. Nggak terasa, panjang karena seru gitu kan. Gue ketemu lo berapa lama kita nggak ketemu ya? Dari zaman kerusuhan ya? Dari zaman kerusuhan dulu ya. Ini salah satu yang saya idolakan nih. Abang ini lah ya keren. Ini YouTuber perang, Loh, zaman pas kemarin lah. tapi memang kalau wartawan itu titik wartawan ya, jurnalis reporter itu titik tertingginya adalah di saat pertempuran. Betul nggak? Iya, really emang seperti itu biasa. Betul. Iya. Jadi gitu aja sih bang. Terima kasih banyak bang Vino. Thank you banget ini udah ngobrol banyak. Pengen ngobrol lagi next time. Jadi gitu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Ada bang Aibda benar bang ya? Aibda Anjudan Inspektur 2. Ajun Inspektur 2. Ajun Inspektur 2 Vino yang sekarang bertugas di Lantas Polres Depok. Jadi sampai berjumpa lagi teman-teman semua. Ada saya Vicky Firmanto dan juga bang Vino. Salam nasionalis merdeka.